Selamat siang sahabat Primaya, kembali lagi dengan Maria. Siang ini kita berjumpa dalam kegiatan Primaya Talk hari ini. Nah, hari ini kami akan membawakan tema yang menarik tentunya terkait tentang dengan batu empedu. Nah, narasumber kita hari ini keren banget ya, sesuai dengan yang difoto nih. Mungkin dalam gambar nyatanya lebih keren daripada fotonya ya. Sabar, penasaran pasti. Baik, hari ini kami akan mengajak para sahabat untuk mengikuti kegiatan edukasi kesehatan atau Primaya Talk yang bertema tentang batu empedu. Tapi sebelumnya, mari mohon izin untuk menyapa sahabat semua. Selamat Pak, selamat siang, salam sehat semuanya. Pasti semuanya sehat ya dalam kegiatan hari ini, terutama di bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, sambil menunggu-nunggu waktu istirahat, sambil dengerin suatu informasi yang baik yang bermanfaat untuk kesehatan kita semuanya. Nah, hari ini izinkan kami sebelumnya memperkenalkan diri dengan para sahabat Primaya Hospital. Primaya Hospital sudah kita tulis nih di sini. Jangan takut berobat ke Primaya Hospital Bekasi Timur. Kenapa? Karena kami memisahkan pasien COVID-19 sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kami ini memiliki sejarah yang menarik untuk hari ini, yaitu pada tahun 1998, Rumah Sakit Awal Bros pertama kali diresmikan di Pekanbaru yang dikelola oleh Insinyur Haji Arfan Awaludin Mars. Dan pada tahun 2006, Insinyur Haji Arfan Awaludin Mars bermitra dengan Prof. Dr. Yos E. Susanto PhD, mendirikan Rumah Sakit Awal Bros Tangerang, Bekasi, Jakarta, Makassar, dan Palangkaraya. Banyak ya. Dan tahun 2016, Rumah Sakit Awal Bros Group bermitra dengan PT Saratoga Investama Tbk dalam pengembangan Rumah Sakit Awal Bros tentunya. Nah, sahabat, di tahun 2020, Rumah Sakit Awal Bros yang berada di Tangerang, Bekasi, Jakarta, Makassar, dan Palangkaraya melakukan perubahan nama atau merek brand menjadi Primaya Hospital, seperti yang saat ini sahabat kenal. Sahabat dengar ya. Nah, di mana kita saat ini? Kita sekarang ada di Primaya Hospital Bekasi Timur. Primaya Hospital Bekasi Timur berada di Jalan HM Joyo Martono Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Nah, kami memberikan layanan apa saja nih untuk sahabat? Yaitu diantaranya vaksin meningitis, imunisasi anak, terapi pengobatan stroke, fisioterapi, kamar operasi, IMC HCU, laboratorium, ICCU, medical check-up, ICU, NICU, PICU, dan layanan MRI. Ya, ini baru banget nih ya, bulan Februari kemarin. Nah, kita menjadi Best Trauma Center ya. Inilah timnya diantaranya. Kita juga mempunyai call center ambulan. Dia plan 150-108 untuk penanganan dini dalam keadaan darurat karena setiap detik Anda sangat berharga. Kita juga memiliki Primaya Sport Clinic and Orthopedic Center yang akan dikelola oleh dokter-dokter kita ya. Ada dokter Evan, dokter Prori, ada dokter Dipa ya, di mana jenis konsultasi medis dengan dokter spesialis ortopedik dan traumatologi dan sport medicine, penanganan dengan pengobatan fisioterapi dan tindakan bedah sesuai dengan kondisi cedera olahraga yang dialami oleh pasien. Nah, di sini kami juga ada yang namanya klinik tumbuh kembang anak ya, Primaya Hospital Bekasi Timur. Apa saja sih terapi yang diberikan? Terapi bicara, okupasi, penyeselan, sensori integrasi, fisioterapi anak, konsultasi spesialis anak, dan rehabilitasi medik anak tentunya. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari Hai Dokter Raya. Nih, Dokter Raya. Oh, di-mute dok, di-mute. Dokter di-mute. Masih di-mute dok. Dokter. Nah, oke. Iya. Dok, lihat kita dong. Selamat siang Dokter Raya. Selamat siang Bu Maria. Nah, nama aja hari ya, Maria. Ini iya, luar biasa sehat ya. Nah, hari ini sahabat kita akan menyampaikan
informasi kesehatan yang pastinya bermanfaat bagi para sahabat terkait tentang batu empedu. Beliau dengan narasumber kami, beliau adalah Dr. Raya Henry Batubara, beliau spesialis bedah digestif kami ya. Nah, silakan. Baik dokter, sebentar Maria share ini dulu ya, materinya dulu. Baik, ini dia. Sudah kelihatan. Nah, mau silahkan Ya. dokter. Selamat siang menjelang sore, sahabat Primaya dan teman-teman ataupun orang tua yang menyaksikan IG Live Primaya saat ini. Sesuai topik yang diajukan, pembahasan kita kali ini adalah tentang batu kantung empedu ya, atau cholecystolithiasis, tapi kebanyakan juga istilahnya disederhanakan cholelithiasis. Jadi batu empedu termasuk penyakit yang banyak kita temukan sehari-hari dan banyak diderita ya, dan tindakan operasi yang banyak juga selain usus buntu, salah satunya adalah mengangkat kandung empedu atau cholecystektomi ya. Coba slide. Ya, ini dari anatomi. Saya maaf slide-nya cara kedokteran ya. Itu yang hijau ada kandung empedunya bisa dilihat, terletak di hati ya. Bisa scroll ya. Ini ya Maria. Ya, itu kandung empedu itu menyimpan cairan empedu yang diproduksi hati ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu ya terbentuk batu di kandung empedunya ataupun di salurannya, yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi itu secara kompleksnya anatominya. Jadi cairan empedu diproduksi hati, disalurkan, ada namanya itu saluran empedu ductus hepaticus communis, ductus hepaticus distal atau CBD, atau juga ductus cysticus, yaitu saluran ke kandung empedunya. Ya, lanjut. Jadi apa fungsi empedu itu? Ya sebenarnya fungsinya ada berperan dalam menyerap lemak ya. Jadi untuk mengeluarkan beberapa produk buangan yang penting dari darah, antara lain bilirubin atau suatu produk akhir dari penghancuran hemoglobin, dan kelebihan kolesterol yang dibentuk oleh sel-sel hati. Itu fungsinya ya. Lanjut. Nah, secara ilmu faal fisiologinya, pengosongan kandung empedu itu, jadi yang mengandung lemak di duodenum, jika terjadi itu akan mukosa duodenum mensekresi atau menghasilkan hormon kolecystoskinin yang masuk ke dalam aliran darah sehingga kandung empedunya akan berkontraksi. Jadi kandung empedu berkontraksi mengeluarkan cairan empedu ke dalam, dialirkan ke usus 12 jari. Jadi lewat usus 12 jari lah dialirkan ke seluruh tubuh. Pada saat yang sama, otot polos di ujung di ductus choledocusnya juga dan ampulla relaksasi, dan cairan empedu masuk ke usus 12 jari dan mengemulsikan lemak. Ya, lanjut. Nah, faktor pencetusnya ada pada terbentuknya batu itu. Batu empedu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi ada faktor usia di atas 40 tahun, jenis kelamin, biasanya wanita lebih banyak daripada pria. Jadi di antara mungkin kalau di antara 3 pria 1 menderita batu empedu, kalau wanita mungkin 1 di antara 5 ya, atau 6. Berat badan juga berpengaruh. Jadi yang gemuk rentan menderita batu empedu. Makanan, yaitu makanan-makanan yang berlemak, aktivitas fisik, di mana aktivitas yang kurang ya, yang malas berolahraga misalnya, jadi rentan untuk menderita batu empedu. Yang terakhir ini, 2 yang terakhir biasanya juga karena ada yang perawatan lama tapi agak jarang ya. Jadi yang diteliti itu yang dari dulu usia di atas 40, wanita, gemuk, jadi makanan-makanan yang berlemak. Ada ininya 4F ya, 40, umur 40-an, female atau wanita, fat atau gemuk, dan fertile biasanya yang mandul ya. Lanjut.
Nah ini dia, kenapa sih terbentuk batu empedu? Biasanya cairan empedu yang berkumpul di kandung empedu. Jadi kandung empedu itu fungsinya hanya menyimpan cairan empedu yang diproduksi hati. Sebelum dialirkan ke seluruh tubuh, dia disimpan di sana. Jadi dalam kondisi tertentu terjadi pengentalan. Ya, jadi pada cairan empedu selain mengandung kolesterol ya, jadi pengentalan itu menyebabkan pengendapan atau jadi lumpur, lama-lama jadi batu. Gitu. Jadi perbilirubin juga, karena kalau batunya sudah mengalami komplikasi, menyumbat saluran yang lebih jauh, terjadi hiperbilirubin. Jadi ada juga jadi kandung empedu yang kurang bergerak, hipomotilitas namanya. Ya, lanjut. Nah, kandungan empedu 80% itu tidak bergejala ya. Jadi dari perbandingannya hanya 20% yang mempunyai gejala. Jadi gejala apa yang ditemukan biasanya seperti sakit mah ya, dispepsia. Jika telah lebih parah lagi, dia jadi kolik, nyeri yang hilang timbul di perut sisi kanan atas. Jadi mungkin sering ya menekan perut di ulu hati, nyeri ulu hati biasanya kita sebut. Jadi ya biasa kalau misalnya udah nyeri itu sakit mah dianggap sakit mah ya. Tapi kalau kenapa sakit mahnya nggak sembuh-sembuh, bisa sebulan 2 bulan, kadang tahunan. Nah, baru di USG dilakukan pemeriksaan penunjang, akhirnya ketahuan batu empedu. Jadi sakit mahnya yang ternyata disebabkan oleh batu empedu, bukan sakit mah yang 100% murni dari lambungnya ya. Jadi gejala khasnya nyeri yang hebat di kuadran perut kanan atas selama minimal 15 sampai 30 menit dan menjalar biasanya ke punggung ya, ke tulang skapula namanya apa, tulang belikat ya dia, tulang punggung itu. Jadi bersifat episodik atau hilang timbul. Ya, dan biasanya berespon ya terhadap obat anti nyeri ya, makan Ponstan atau Metanam atau ya, analgetik yang lain, biasanya sembuh. Setelah itu lama baru kamu kembali dan pasien kadang sudah lupa. Ya, untuk itu ya udah sembuh, dipikir penyakit ya udah nggak ada, ini bukan penyakit yang parah gitu. Lanjut. Nah, biasanya memang kalau sudah lama dan berobat ke dokter yang pas gitu diarahkan, mungkin dokternya juga ini berobat terus kasih obat nggak sembuh-sembuh ya, dianjurkan untuk USG ya. Jadi pemeriksaan penunjang yang representatif untuk suatu penyakit batu kandung empedu ya USG ya. Nanti kalau ada komplikasi lebih lanjut bisa ke MRI atau MRCP. Ya, istilah radiologisnya posterior acoustic shadow. Jadi batu itu mengalami hambatan gelombang ultrasonografinya ya, ultrasoniknya itu posterior. Jadi yang hitam di bawah bintik-bintik putih itu batu, dan gelombang hitam bawahnya itu acoustic shadow-nya, itu suatu batu. Kita lihat di situ dari contoh batunya banyak ya. Wah, lebih dari 10 kayaknya dia. Oke, lanjut. Nah, tata laksana batu empedu bagaimana? Biasanya pasien atau masyarakat takut berobat karena biasanya vonis dokter kan operasi ya, dan masyarakat takut dioperasi. Mana sayatannya panjang katanya gitu, sehingga ditahan paling kalau bisa obat anti nyerinya yang sampai yang paling poten, yang paling kuat. Nah, kalau tidak sembuh juga atau udah timbul komplikasi yang lebih jauh seperti matanya sudah kuning, nah itu kan sudah komplikasi yang lebih parah ya, karena batunya mungkin sudah migrasi ke saluran empedu yang lebih jauh. Jadi terhambat saluran empedunya, jadi menyebabkan kuning. Jadi tata laksana operasi kalau sudah timbul gejala. Namun yang 80% yang asimptomatik kalau tidak diketahui ya biasanya juga dengan obat-obat atau tidak operasi ya.
Namun pada kondisi tertentu misalnya tidak punya gejala, tidak ada gejala-gejalanya, secara insidentil ketahuan dari USG misalnya medical check up ada batu empedu, ya nanti akan kita lihat faktor apa yang bisa kita menentukan pasien tersebut bisa operasi atau tidak ya. Dan selanjutnya edukasi ya, penerapan pola hidup yang sehat dan benar, diet rendah lemak ya, olahraga ya, mungkin itu salah satu yang bisa menghindari kita menderita penyakit batu empedu. Nah ini golden terapi untuk operasi adalah laparoskopi ya, di mana ini suatu minimal invasif yang sudah berkembang 10 tahun terakhir ya, sudah mulai banyak di rumah sakit. Di Primaya juga ada, Primaya Hospital Bekasi Timur juga ada. Jadi itu suatu model operasi dengan kita bisa 3 sayatan kecil, 1 cm, 1 cm dan setengah cm, atau mungkin yang terbaru juga sebenarnya bisa 1 single port, tapi masih belum, harus kita latih lagi untuk kesabaran untuk dia single port. Jadi lewat 1 lubang ada 3 hole nanti itunya di dalam 1 portnya, 3 akses gitu ya. Itu dia. Jadi sayatannya kecil, tentu nyerinya juga minimal ya. Besoknya, keesokan harinya pasien sudah boleh rawat jalan. Jadi tidak perlu takut harus yang operasinya. Ini dia kalau operasi biasa ya, open cholecystectomy. Ini kondisinya pada saat pasien COVID nih, jadi kita pakai hazmat ya sebelum. Itu dia. Nah, ini jenis-jenis batu empedu. Batu empedu ada 3 jenis ya, kolesterol, biasanya warna kuning itu yang sebelah kanan bisa dilihat. Batu pigment, jadi yang hitam, atau batu mix campuran. Biasanya yang terbanyak itu mix ya. Batu di Eropa karena banyak mengkonsumsi alkohol, tentu batu alkohol sana warna kuning. Itu yang dikobokkan itu, yang itu 1 pasien ya, bisa kalau kita hitung bisa ratusan ya. 1 pasien, nenek-nenek itu saya ingat. Nah, jadi batu bisa 1, bisa banyak, bisa besar, bisa kecil juga. Asal menimbulkan gejala, kalau menimbulkan gejala bukan karena faktor jumlah ataupun besar batunya. Ya, kecil juga 1, pasien sudah merasakan sakit mah yang hebat dan tidak sembuh-sembuh ya. Di USG ternyata ada batu, walaupun kecil ya operasi dulu. Ya, oke. Nah ini juga dia batu seperti batu cincin ya. Itu 1 yang besar itu mungkin 5 cm, yang saya bandingkan dengan pisau operasi, pisau bedah. Nah itu yang 3 hitam itu ada saluran yang jauh juga. Jadi batu bukan hanya di kandung empedu tapi di saluran yang lebih jauh. Jadi operasi lebih kompleks ya. Kita sambung juga nanti, jadi saluran yang jauh yang kita sayat, kita belek, itu kita sambung ke usus 12 jari untuk ininya. Nah ini dia sayatan kalau laparoskopik di pada pasiennya ya, 1,5, yang itu bawah itu bagian pusat udelnya 1 cm, yang di atasnya 1 cm, di samping itu setengah cm ya. Itu dia udah model laparoskopik. Di operasi atau penanganan yang terlambat bisa meradang, itu yang sampai nyeri ke punggung. Kalau di USG kandung empedu menebal dindingnya ya. Juga pankreatitis akut. Jadi pankreas itu kelenjar liur perut ya, kelenjar liur yang bisa terjadi karena batunya sudah migrasi berpindah dan mengenai saluran pankreas. Kita tahu kalau secara anatominya saluran pankreas itu dengan saluran empedu di bagian jauh bertemu di 1 titik ya, namanya CBD distal itu di papilla vater. Jadi bertemu dia di situ. Nah, kalau dia kena bisa meradang pankreatitis, nah lebih hebat lagi keluhannya ya, gejalanya. Nah, kolangitis juga sudah
komplikasi yang lebih lanjut yang sudah mengancam nyawa ya, kolonitis. Lanjut. Nah, ini dia pencegahan, intervensi gaya hidup, ya pola hidup yang sehat, bersih dan sehat, aktivitas fisiknya yang yang cukup ya, rajin olahraga dan juga diet. Jangan makan yang berlebihan ya, biasanya sesuatu yang berlebihan apalagi mengandung lemak mengancam kesehatan, membahayakan kesehatan kita. Ya, terima kasih. Mantap.